فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ba'd, sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Ifadatu Dzawil Afham Syarah Umdatul Ahkam yang syarah oleh Syekh Abdul Hamid Az-Zuquri Asbahullah. Seperti biasanya hadis yang kita ambil sebelumnya, setorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Al-Hatni Hanifan. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Tidak masalah, dilatih lama-lama terbiasa nanti. Pendek, kemudian pertengahan, kemudian panjang. Karena yang namanya sesuatu yang berhasil diawali dengan proses. Dan lihat prosesnya, jangan langsung lihat hasilnya. Paham ya? Jadi orang perlu berproses. Kita lanjutkan halaman 224. Yang punya kitab bisa disimak. Yang belum punya kitab atau masih di perjalanan, sabar didengarkan. Qala al-mu'allifu asbahullah wa fihi anna al-ashab qad yaqa'u bainahum minal ulfah ma lam yaqa' minhu at-taharruj. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya yang namanya ashab, para sahabat atau sahabat secara umum, terkadang terjadi di antara mereka berupa ulfah, saling pengertian, saling memahami. Malam yaqa' minhu taharrud, selama tidak ada perkara yang membuat mereka merasa berat. Paham ya? Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina arsala ila Abi Jahm arsala ilaihi li hadzal amr. Dikarenakan Nabi waktu itu sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus pakaian tadi kepada Abu Jahm, beliau mengutus kepadanya untuk perkara tersebut. Yu'lam, diketahui, annahu lan yataharras min i'ta'ihi al-anbijaniyah, dalam keadaan diketahui bahwasannya tidak merasa keberatan untuk diberikan pakaian tadi kepada Abu Jahm. Paham ya? Maksudnya, nah barakallahu fi, ketika Rasulullah SAW mengembalikan pun, khamisahnya dikembalikan, kemudian diminta didatangkan Al-Bijaniyah punya Abu Jahm tadi, itu tidak ada sesuatu yang memberatkan, tapi saling pengertian. Paham ya? Mungkin karena enggak cocok sehingga ditukar. Walan yataharrat min qabulil khamisah, dan tidak merasa keberatan untuk menerima khamisah. Kan ditukar istilahnya gitu ya. Khamisahnya Rasulullah tidak menyukai karena ada gambarnya, membuat melalaikan di dalam salatnya, ditukar dengan Al-Bijaniyah yang tidak ada gambarnya. Dan tidak ada yang saling memberatkan di situ, tapi saling pengertian. Paham ya? Adanya ulfah, saling pengertian, saling faham. Qauluhu fa innaha al-atni anifan an salati, sesungguhnya pakaian tadi melalaikan diriku barusan saja dari salatku. Paham ya? Anifanan barusan saja ya, atau tadi gitu ya. Tadi melalaikan diriku dari salatku. Hadza huwa sabab alladzi min ajlih, inilah sebab yang dalam rangka itulah raddal khamisah ila Abi Jahm, Rasulullah mengembalikan khamisah kepada siapa? Abu Jahm. Sebabnya karena apa? Melalaikan dari salatnya, banyak gambarnya. Makanya dijelaskan para ulama, kalau memungkinkan semaksimal mungkin memakai pakaian yang tidak banyak motifnya, tidak banyak gambarnya, sehingga nanti akan menarik perhatian orang lain atau dia sendiri. Paham ya? Kalau dia sendiri mungkin dia lihat ya kan, motif apa gitu kan. Kemudian kalau orang lain mungkin dia tengok-tengok, lihat ini kelihatannya berdirian apa, motif apa, seperti itu. Mafhum? Naam. Kita lihat annaha alhathu an salatih, bahwasanya waktu itu sebabnya karena
melalaikan pakaian tersebut dari salatnya Rasulullah SAW. Wan Nabi SAW kana yuhibbu an yakuna ala akmalil hayat wa ahsanis sifat fil ibadah sahih. Sedangkan Nabi SAW, beliau dikenal mencintai, menyukai keadaan yang paling sempurna dan sifat yang paling bagus dalam beribadah. Makanya doa yang dianjurkan ketika setiap akhir daripada salat, paham ya, yang Rasulullah waktu itu ucapkan kepada siapa? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, sampai beliau mengatakan, wallahi ya Mu'ad inni la uhibbuk, demi Allah ya Mu'ad, sungguh aku mencintaimu. Kemudian beliau menasihatkan agar tidak meninggalkan salatnya kecuali diakhiri dengan apa? Doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Paham ya? Itu menunjukkan bahwasannya apa? Naam, menunjukkan bahwasannya barakallahu fiik, minta kepada Allah Ta'ala agar apa? Agar diberi pertolongan dan diberi kemudahan untuk apa? Memperindah ibadahnya, ya kan, ala husni ibadatik, agar diberi pertolongan untuk memperindah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa fil muamalah, dan dalam muamalah pun Rasulullah juga apa? Melihat. Jadi muamalah itu beda dengan ibadah ya. Kalau ibadah jelas antara dia dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau muamalah seringnya antara manusia dan manusia yang lainnya. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman falabisahu. Qala, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu menjadikan cincin kemudian beliau memakainya. Na'am barakallahu fikum, waktu itu beliau menggunakan cincin, ya, membuat cincin kemudian beliau pakai. Qala, seraya beliau berkata, syaghalani hadza ankum mundul yaum, telah membuat sibuk hal ini dari kalian semenjak hari ini. Ilahi nadrah wa ilaikum nadrah, kadang aku melihat kepadanya, kadang melihat kalian. Summa alqah, kemudian beliau melepaskannya. Nah, para ulama menjelaskan, terus bagaimana kalau yang dia pakai itu sebagai zina, perhiasan, misalkan pakaian yang indah, pakaian yang bagus, kadang ada jam tangan, ada cincin. Nah, bagaimana? Tentunya ada dalil khusus yang memperbolehkannya. Paham ya? Nah, tapi kalau pakaian sengaja bergambar, bermotif yang sifatnya melalaikan dari salatnya, itu kan di luar hukum asal. Tapi kalau untuk masalah zina, berhias diri, memakai pakaian terindah, itu dalilnya ada. Paham ya? Kita lihat tadi bawah disebutkan kalau tidak salah. Fahadha min babil muamalah, dalam bab muamalah saja Rasulullah enggak ingin dilihat-lihat jadi pusat perhatian. Nah, ya, lihat-lihat, tengok-tengok, beliau enggak pengen. Wa naza'al khamisah hadza min babil ibadah, sedangkan ketika khamisah tadi beliau melepaskannya dalam rangka apa? Ibadah, biar ibadahnya tidak terganggu. Bisa dipahami? Naam. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, wa fil hadithi dalilun ala anna nadral musalli ila ma yulhih an salatih lam yufsid salatah. Penting ini biar nanti enggak gagal paham. Berkata al-Hafidz Ibnu Rajab, kalau al-Hafidz ada Ibnu Rajab itu sudah pastikan bukan al-Hafidz Ibnu Hajar. Karena kalau al-Hafidz Ibnu Hajar itu enggak perlu Ibnu Rajab lagi. Makanya para ulama mengatakan idza utliqa al-Hafidz fal muradu bihi al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau diitlaqkan qala al-Hafidz itu yang diinginkan dengannya al-Hafidz Ibnu Hajar, Ahmad bin Ali Al-Asqalani rahimahullah. Tapi kalau ada Ibnu Rajab berarti sudah lain lagi. Qala al-Hafidz Ibnu Rajab. Sudah paham bedanya ya? Karena Ibnu Rajab juga al-Hafidz juga. Cuman jarang sekali qala al-Hafidz yang diinginkan Ibnu Rajab, jarang sekali. Tapi kalau ada Ibnu Rajab berarti al-Hafidz Ibnu Rajab. Tapi qala al-Hafidz 'inda al-itlaq fal muradu bihi Ibnu Hajar. Jadi paham insyaallah ya? Nah, itu sekedar faedah biar nanti tidak bertanya lagi siapa al-Hafidz tersebut. Kalau ini kan jelas qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya orang yang salat melihat sesuatu yang bikin dia lalai dari salatnya itu tidak sampai merusak salatnya. Paham ya? Nah, tidak sampai merusak salatnya. Yang namanya manusia kadang mungkin apa istilahnya apa? Terlalaikan, terlupakan karena dia sesuatu itu kan. Karena lagi salat tiba-tiba ternyata apa? Ada semut lewat di depannya. Dia lihat terus itu. Paham ya? Tapi bukan menyengaja loh, istilahnya sesuatu yang spontan. Ya, kalau menyengaja kemudian fokusnya ke situ bisa mengurangi pahala salatnya. Merusaknya tidak. Paham? Wan Nabi sallallahu wala yazamhu i'adatuha, dan tidak perlu mengulangi salatnya. Enggak perlu mengulangi salatnya. Waktu itu Rasulullah kan sempat terlalaikan dengan apa? Melihat pakaian tadi kan, tapi enggak batal salatnya. Enggak perlu mengulangi salatnya.
idza kana dzalika qalilan, kalau sedikit. Ini penting ini ya. Jadi hanya sedikit. Tapi kalau udah banyak ya kan, seharusnya lihat arah sujud, lihat ke depannya kan ada cicak lewat misalkan, sampai cicaknya muter ikut muter juga, itu banyak itu. Itu bisa merusak nanti, merusak apa? Salatnya, dan plus pahalanya pun terkurangi. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Walihada qalat Aisyah, oleh karena ini Aisyah berkata, fanadhara ila a'lamiha nadratan. Kemudian beliau melihat kepada gambar tadi sekali melihat. Dan dalam artian posisinya ngelihatnya enggak banyak gitu loh. Paham ya? Na'am. Wa amma idza kasura, na'am, syaghala qalbuhu an salatih. Dan adapun kalau banyak, apabila banyak, ngelihatnya banyak, itu nanti hatinya akan tersibukkan dari salatnya. Maksudnya terlalaikan, terlupakan. Wa hadatsa nafsuhu bi ghairiha. Dan akhirnya apa? Jiwanya itu akan apa? Memunculkan sesuatu yang selainnya. Maksudnya mungkin berangan-angan atau mungkin berkata-kata di dalam jiwanya itu. Karena apa? Karena banyaknya melihat tadi. Jangan-jangan ini gambar ini, jangan-jangan. Bisa dipahami ya? Akhirnya banyak cerita di dalamnya itu yang enggak terungkapkan. Ya kan, ini motif apa ini ya? Kok bentuknya kayak bunga, kayak pohon, nah itu. Itu enggak dia ucapkan, cuma di dalam hatinya. Paham ya, seperti itu. Kita lihat sini, barakallahu fiik. Faminal fuqaha min ashabina wa ghairihim. Maka dari kalangan ahli fikih, dari kalangan sahabat kami, Al-Hambali ya kalau Ibnu Rajab ya. Naam, kalau Imam Nawawi, qala ashabuna Syafi'i. Paham ya? Kalau Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali. Mafhum? Dan dari kalangan ahli fikih, dari para sahabat kami Hambali, dan selain mereka, man aujaba alaihi ayyada bidzalik. Ada yang berpendapat wajibnya mengulangi salatnya dengan sebab tadi itu. Tapi pendapat yang kuat tidak sampai diulangi. Ya, jangan terlalu banyak itu aja. Paham ya? Nah, seperti itu. Selama tidak banyak, enggak perlu diulangi. Summa minhum man 'allala dzalik. Kemudian di antara mereka ada yang menjadikan sebab perbuatan tersebut kenapa? Bi anna 'amala nafsi idza kasura fis shalah abtalaha. Paham ya? Dikarenakan amalan jiwa itu maksudnya bisikan-bisikan jiwa, itu kalau banyak di dalam salatnya bisa batalkan salatnya. Dari awal sampai akhir mikirkan kerjaan dia. Allahu Akbar. Mulai dari apa? Investasi awal, kemudian hasilnya berapa, kemudian sampai clear dia 4 rakaat itu yang di dalam jiwanya itu. Itu kan amalan jiwa. Dalam artian itu bisikan jiwa, bisa dipahami. Ka'amalil badan, rusak sebagaimana amalan badan. Gerakan badan kalau banyak rusak salatnya atau tidak? Ini juga sama, walaupun bisikan jiwa, tapi kalau banyak dari awal 4 rakaat salat zuhur misalkan dari awal, dia ngurus proyek, mikirnya. Proyek ini kalau batu bata seperti ini, bagaimana semuanya seperti ini, diurus, nanti dipikirkan di dalam apa? Benaknya tadi itu bisa merusak salatnya. Sebagaimana gerakan badan. Bisa dipahami? Ka'amalil badan. Wa hukiya dzalik an Ibnu Hamid. Dinukilkan hal tersebut, dikaitkan dari Ibnu Hamid. Wa minhum man 'allala, di antara mereka ada yang menjadikan alasan biwujubi al-khusyu' fi shalah. Paham ya? Dengan wajibnya khusyuk di dalam salat. Sehingga kalau sesuatu melalaikan tentunya berseberangan dengan khusyuk itu ya. Fa idza faqada fi aktsar shalah abtalaha. Maka apabila dia terluputkan kekhusyuan pada kebanyakan di dalam salatnya itu bisa membatalkan salatnya. Dan salat itu khusyuk. Salat itu menghadap siapa? Yusuf. Menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus khusyuk. Allahu Akbar. Fokuskan. Paham ya? Jangan karena pengen khusyuk matanya terpejam. Nah, kemarin kan sebagian dilakukan sebagian orang, sebagian manusia memejamkan kedua matanya dengan alasan khusyuk. Ini alasan yang tidak benar. Mafhum? Biasakan kedua matanya melek, terbuka. Ibarat baterai ya 80% ke atas lah. Kalau meredup sedikit masih terbuka. Paham ya? Jangan 5%. 5% itu naik turunnya lebet. Aman, Allah musta'an. Ujung-ujungnya karena dengan dalil khusyuk akhirnya kebablasan tidur. Orang sudah bangkit dari sujud, Allahu Akbar, dia masih sujud. Allahul musta'an. Dulu pernah ada, tapi semoga nanti kedepannya enggak ada lagi. Mafhum? Sebagai gambaran, bukan menceritakan yang buruk, di gambaran. Seperti itu tidak dibenarkan. Jadi pahami insyaallah ya? Naam. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa jumhur ulama, dan mayoritas para ulama berpendapat ala annahu la tubtil bidzalika shalah. Bahwasanya perbuatan tadi tidak sampai batalkan salatnya. Maka Rasulullah enggak ngulangi. Rasulullah memang
terlalaikan dengan melihat gambar tadi kan, tapi kan enggak ngulangi. Itu pendapat yang kuat. Jumhur mengatakan tidak batal salatnya. Wa hakahu ba'dhum ijma'an, dan sebagian mereka menghikayatkan ijma'. Jadi enggak batal salatnya ya cuman kurang bagus itu aja. Kalau semakin banyak dia melihat atau semakin banyak dia berbuat perbuatan di luar salat mungkin bisa batalkan. Makanya tidak ada lafaz qalilan sedikit. Yang terakhir wa fihi at-taba'ud 'anil asbabil mulhiyah 'anis shalah. Hendaknya seorang itu menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa melalaikan dari salatnya. Menjauhkan diri dari sebab-sebab yang bisa melalaikan dari salatnya. Wa laysa fil hadits al-karahah listiyab al-hasanah. Penting ini. Di dalam hadis ini tidak ada pendalilan dibencinya, dimakruhkannya pakaian yang bagus. Antum mau pakaian yang bagus boleh. Mau merek Haramain enggak ada larangan. Mau mereknya Syirkuh enggak ada larangan. Mereknya An-Nur pun enggak ada larangan. Atau Ar-Raz enggak ada larangan juga, ya kan? Atau Al-Asil, atau Ikaf. Merek-merek yang istilahnya barakallahu premium lah enggak masalah. Paham ya, enggak masalah. Nah, lihat ini. Walaysa fil hadis al-karahah lisnyab al-hasanah. Memang menarik perhatian. Masyaallah Syirkuh, masyaallah Haramain, masyaallah kancingnya premium. Kancingnya apa? Non manset, manset. Itu kalau dilihat-lihat memang, tapi biarkan. Itu kembali ke masing-masing, ya kan? Nah, kita yang udah paham enggak usah. Paham, bisa pahami enggak? Lihat. Bukan di dalam hadis ini tidak ada pendalilan makruhnya memakai pakaian yang bagus. Justru pakaian yang bagus dianjurkan tidak? Dianjurkan. Kita lihat hadisnya. Faqad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi libasnya. Raghaba fi artinya apa? Motivasi, dorongan. Kalau raghibaan apa artinya? Benci. Faqad raghaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi libasnya, dan sungguh Rasulullah memberikan motivasi, memberikan anjuran untuk memakai pakaian yang indah. Biqaulih innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah dan menyukai keindahan. Jadi berpakaian bagus, berpenampilan rapi, wangi, itu justru bagus. Bukan karena dia sombong, bukan karena menarik perhatian. Memang menarik secara spontan, tapi tujuannya bukan itu. Tujuannya innamal a'malu binniyat. Tujuannya itu. Tergantung niatnya dia mau ngapain. Kalau niatnya sombong, pamer, caper, jangan. Paham ya? Nah, niatnya karena berhias diri untuk Allah Subhanahu wa taala. Khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Ambillah pakaian terbaik kalian setiap kali pergi salat. Kemudian juga Allah Taala mengatakan, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq." Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah yang Allah Taala keluarkan untuk hamba-hambanya? Enggak ada yang mengharamkan. Pakaian bagus, rapi, wangi, ya kan, disetrika. Itu justru apa? Dianjurkan. Paham ya? Tidak harus baru ya. Tidak harus baru. Nah, yang penting rapi, bagus, penampilan yang rapi, itu dianjurkan oleh syariat. Jadi pahami. Jangan sudah ada setrika, listrik juga ada, dibiarkan sarungnya ngepir. Allahul musta'an. Dibiarkan sarungnya kayak apa namanya itu? Motor bagian belakang itu, sok, pirsok itu. Paham ya, Afan ya? Ini ngasih motivasi. Allahul musta'an. Ngasih motivasi. Kalau ada sarana, ada media untuk membuat sesuatu yang indah, dibikin itu indah. Karena syariatnya ada. Jadi paham ya, setrika. Walaupun hari Jumat sekali. Paham ya? Nah, biar nanti penampilan itu rapi, sesuai dengan dalil innallaha jamilun yuhibbul jamal. Panjang, jamal. Jangan pendek, jamal itu. Diperhatikan ya. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Ingat-ingat aja bacaan yang pendek. Dulu pernah yang baca pendek, salah juga artikannya. Kalau dibaca pendek, innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah menyukai onta. Itu kalau pendek. Rusak artinya? Rusak. Jamal, keindahan. Wa innama ja'al hadis ala taharruz min mulhiyatis shalah wallahu alam. Hanya saja datang hadis tadi untuk memberikan apa? Taharruz, yaitu berlepas diri semaksimal mungkin dari perkara-perkara yang bisa melalaikan dari salatnya. Mafhum? Naam. Adapun berpakaian yang rapi, bagus, itu enggak masalah. Karena waktu itu hadis yang kita baca tadi itu potongannya apa? Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada orang ini senang kalau sandalnya bagus. Sandalnya bagus senang dia. Dan senang kalau pakainya bagus. Akhirnya Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah menyukai keindahan. Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin.